Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Ragil Pangesti. Saya dari Keperawatan Program Sarjana 3C. Di video kali ini saya akan menerapkan atau meroleplaykan teori falsafah ilmu keperawatan menurut Betty Newman. Sebelum itu, saya di sini akan menjelaskan dulu tentang teori Betty Newman. Apa sih teori keperawatan Betty Newman itu? Keperawatan merupakan pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dan pelayanan kesehatan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan. Berbentuk pelayanan biopsiko, sosio-spiritual yang komprehensif dan ditunjuk untuk individu, kelompok, dan masyarakat baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Ilmu keperawatan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Seiring dengan berkembangnya zaman tersebut, muncul teori-teori yang mendasari konsep dasar kesehatan, khususnya pada model keperawatan. Beberapa teori tersebut muncul karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi dan mendasari. Salah satunya adalah adanya Perang Dunia yang mana pada masa tersebut tenaga medis atau perawat dilakukan secara sukarela. Pelapor dari tenaga perawat tersebut adalah Florence Nightingale. Dari beberapa pemuka teori tersebut, salah satunya diantaranya selain Florence Nightingale adalah Betty Newman. Di dalam dunia keperawatan, Betty Newman ikut adil dalam perkembangan keperawatan dengan metode-metode yang berbeda. Filosofi perkembangan model teori Betty Newman tentang keperawatan dicontohkan ketika Betty Newman menjadi seorang dosen dalam bidang keperawatan kesehatan masyarakat di California, Los Angeles pada tahun 1972. Beliau menerapkan sistem terbuka melalui pendekatan holistik atau pendekatan secara total terhadap pasien guna menghasilkan interaksi yang dinamis. Hal ini didasari atas pernyataan mahasiswa keperawatan mengenai kebutuhan materi keperawatan yang mana akan terfokus ke arah pengungkapan problem-problem dari diri pasien. Variabel interaksi mencakup semua aspek yaitu fisiologis, psikologis, perkembangan, dan spiritual. Sistem Newman terdiri dari individu, keluarga, kelompok, dan komunitas yang berinteraksi secara konstan dengan stresor di lingkungan secara dimensional seiring dengan adanya respon-respon sistem terhadap stresor baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Asuhan keperawatan ditunjuk untuk mencegah dan mengurangi reaksi tubuh akibat stresor dengan pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pola pengembangan ilmu keperawatan menurut model teori Betty Newman bertujuan untuk mencapai stabilitas sistem secara optimal. Apabila stabilitas tercapai, maka akan terjadi revitalisasi dan pasien akan berusaha untuk memperoleh, meningkatkan, dan mempertahankan keseimbangan di antaranya berbagai faktor baik di dalam maupun di luar sistem. Newman menyebut gangguan-gangguan tersebut sebagai stresor yang memiliki dampak negatif atau positif. Reaksi terhadap stresor bisa potensial atau aktual melalui respon dan gejala yang dapat diidentifikasi. Utama dan definisi model teori Betty Newman menerapkan beberapa konsep tindakan pendekatan yang dianggapnya sebagai tindakan mayor di antaranya. Yang pertama tekanan, yang kedua intrapersonal, yang ketiga interpersonal, yang keempat ekstrapersonal. Aplikasi teori Betty Newman dalam ruang lingkup keperawatan. Model teori Betty Newman telah banyak digunakan sebagai pedoman di dalam setiap tindakan keperawatan dan fenomena keperawatan, yaitu pendidikan, penelitian, dan praktek. Nah, berikut penjelasan tentang teori Betty Newman. Langsung saja saya akan meroleplaykan tindakan keperawatan menurut Betty Newman. Assalamualaikum Ibu. Ya, perkenalkan saya perawat Tias. Kebetulan saya yang jaga pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa ya? Oh, dengan Ibu Kiki. Biasa dipanggil siapa Ibu? Bu Kiki. Saya cek gelangnya dulu ya. Oh ya, benar dengan Ibu Kiki. Ya, tujuan saya kemarin yaitu mau mengukur tanda-tanda vital ya Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Ya, kalau begitu saya tensi dulu ya. Tekanan darah Ibu 190/100 Ibu. Itu tinggi ya Ibu ya. Ibu sedang kenapa Ibu? Ibu sedang ada keluhan apa? Bisa diceritakan ke saya. Nanti saya bisa bantu kalau Ibu berkenan. Ibu sedang banyak pikiran. Oh iya, sedang stres juga. Oh, kalau boleh saya tahu kenapa Ibu sampai Ibu bisa stres dan banyak pikiran?
Oh, ibu sudah lama nggak ketemu sama anaknya, ada di luar kota, dan anaknya nggak ngabarin ibu. Oh, nggak ada kabar. Oh, seperti itu. Misalkan seperti itu, ibu jangan terlalu banyak pikirnya, Bu. Soalnya itu ibu kan lagi sakit. Tekanan darah ibu juga tinggi. Takutnya nanti ibu jadi stres juga. Nanti nggak sembuh-sembuh. Seperti ya itu ya, Bu. Nah, nanti kalau misalkan ibu ada keluhan lainnya, ibu butuh teman cerita, atau ibu ada kepengennya ada yang ingin disampaikan sama perawat atau apa, ibu nanti bisa cerita ke saya ya ibu ya. Iya, soalnya tensi ibu tinggi bu, 190/100. Nanti ibu jadi stres juga, nanti malah ibu nggak sembuh-sembuh, seperti itu. Gimana bu? Ada keluhan lain nggak? Apa ada yang mau diceritakan lagi? Nanti dari perawat juga akan membantu bu untuk mencoba menghubungi anak ibu. Semoga aja nanti dihubungin perawat bisa gak ibu ya. Ibu sekarang tenang dulu ge. Iya, nanti perawat akan membantu. Gimana perasaannya bu? Udah sedikit tenang belum? Oh, belum. Nah, kalau begitu saya ajarin teknik nafas dalam ya ibu agar ibu lebih tenang. Nanti kalau saya ajarin teknik relaksasi nafas dalam itu, di saat ibu gelisah, di saat ibu banyak pikiran, di saat ibu stres, atau di saat ibu nggak tenang, ibu bisa pakai teknik ini ya, ibu bisa diterapkan supaya perasaan ibu itu lebih tenang lagi. Nah, caranya begini bu, tangan kanan itu di dada dan tangan kiri itu di perut. Dalam hitungan 1, 2, 3 ibu tarik nafas lewat hidung ya ibu ya. Ya, tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ibu tahan, 7, 8, 9 ibu hembuskan lewat mulut. Nah, seperti itu ibu. Lakukan teknik relaksasi nafas dalam itu kurang lebih 3 kali ya ibu ya. Jika ibu sudah merasa tenang, itu sudah lebih dari cukup. Ibu bisa bu pakai teknik ini kalau ibu itu merasakan gelisah, stres, atau banyak pikiran supaya ibu lebih tenang lagi. Nah, saran saya ibu harus jangan banyak pikiran karena ibu lagi sakit di sini. Takutnya nanti ibu tambah sakit kalau banyak pikiran. Nanti dari pihak keluarga atau pihak perawat juga akan membantu untuk menghubungi anak ibu ya. Iya, gimana perasaannya bu setelah kita berbincang-bincang dan setelah kita belajar teknik nafas dalam untuk mengurangi gelisah ibu? Sudah lebih enakan, alhamdulillah. Kalau seperti itu ada yang ingin ditanyakan bu? Oh, nggak ada. Kalau begitu saya pamit dulu ya ibu ya. Assalamualaikum. Nah, kesimpulan dari teori Betty Newman yaitu teori Betty Newman menjelaskan bahwa kesehatan tidak hanya membahas tentang kesehatan fisik saja, akan tetapi juga kesehatan mental dan jiwa. Salah satu faktor terganggunya kesehatan mental dan jiwa seorang dapat diketahui melalui stresor baik negatif maupun positif yang berkaitan dengan lingkungan. Dalam hal ini, lingkungan berkaitan erat dalam pembentukan berbagai macam stresor yang dapat mempengaruhi kesehatan. Model teori keperawatan Betty Newman dikembangkan berdasarkan pada teori umum dan memandang klien sebagai suatu subjek dengan melakukan pendekatan secara holistik dan meyakini akan sifat keterbukaan pasien yang beraksi terhadap stresor dan lingkungan. Variabel klien adalah fisiologis, psikologis, sosial, budaya, perkembangan, dan spiritual. Intervensi keperawatan terjadi melalui 3 cara, pencegahan yaitu pencegahan premier, sekunder, dan tersier. Model ini digunakan dalam pendidikan keperawatan, riset, administrasi, dan langsung.